Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga masih tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran di semester 2 ini ya. Baiklah, kita berada di pertemuan kedua, masih tentang perbandingan. Nah, ini contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan perbandingan ya. Ada proporsi, kecepatan, dan debit. Nah, kita bahas satu-satu. Proporsi dulu. Proporsi itu istilah lainnya adalah perbandingan senilai ya. Kita lihat contohnya. Sini ada perusahaan sereal memberi informasi nilai gizi kepada pelanggannya. Gunakan pola dalam tabel untuk menjawab pertanyaan. Ini tabel tentang kalori yang terkandung dalam sereal ya. Biasanya kalau dalam kemasan makanan itu suka ada informasi nilai gizinya ya. Nah, seperti ini. Misalkan dari 50 gram sereal tersebut itu mengandung 150 kalori. Kalau 150 gram itu 450 kalori. Kalau 300 gram itu 900 kalori. Kalau 500 gram itu 1500 kalori. Ya. Nah, kita lihat ini disebut senilai karena semakin bertambah takaran gram serealnya itu kalorinya juga semakin bertambah. Dan sesuai dengan pertambahan berapa kalinya itu ya, pertambahannya itu 150 kalori. Kalau 150, nah dari 50 menjadi 150 itu 3 kali lipat ya. Berarti kalorinya juga 3 kali lipat. Dari 150 itu 450. Jadi senilai. Ini dari 50 menjadi 300 berarti 6 kali lipat. Ya, berarti kalorinya juga 150 dikali 6 jadi 900 kalori. Nah, itu senilai ini perbandingannya. Nah, pertanyaannya, yang A, Pina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Pina dapatkan? Nah, di sini tidak ada yang 75. Nah, kita hitung berdasarkan tabel ini ya. 50 gram 150 kalori. Kita bisa cari dulu 1 gramnya berapa. Gitu ya. Nanti tinggal dikali 75. Yang pertanyaan kedua, Ropik makan sereal mengandung 1000 kalori. Ya, di sini tidak ada yang 1000 kalori ya. Jadi kita hitung dulu berapa gram sereal yang Ropik makan kalau 1000 kalori. Kita lihat di sini. Yang A dulu tadi berapa kalau 75 gram, berapa kalori kalau 75 gram. Kita cari dulu 1 gramnya. Kalau 50 gram itu 150 kalori, berarti 1 gramnya 150 bagi 30, jadi 3 kalori. Berarti kalau 75 itu tinggal 75 kali 3, jadi 225 kalori. Ya. Atau boleh caranya langsung saja, 75 gram berarti 150 dibagi 50, itu terus dikali 75, jadi 225 kalori. Ya. Ini pakai perbandingan nih. 150 banding 50 dikali 75. Jadi 225 kalori. Jadi Pina mendapatkan sereal sebesar 225 kalori. Nah, sekarang yang kedua, kalau 1000 kalori berapa gram? Nah, ini kita cari 1 kalorinya. Ya, 150 kalori dibalik ya. 150 kalori 50 gram berarti kalau 1 kalori 50 dibagi 150 itu 0,3. Jadi 1000 kalori adalah 1000 dikali 0,3 yaitu 330 gram. Atau boleh langsung seperti ini caranya. 50 banding 150 dikali 1000. Jadi 330 gram. Nah, itu contoh pada kemasan makanan ya. Kita bisa menggunakan perbandingan untuk mencari kalori atau gramnya dari makanan tersebut. Nah, sekarang yang kedua, kecepatan. Contoh kecepatan ini tentang bersepeda ya. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia juga melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Perhentian ke-1 itu 8 km dalam waktu 20 menit. Perhentian kedua itu 12 km dalam waktu 24 menit. Sedangkan perhentian ketiga itu 24 km dalam waktu 40 menit.
Pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian lintasan yang mana Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, kita cari dulu kecepatannya. Kecepatan itu adalah menggunakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi kita bisa cari dulu di sini kecepatannya masing-masing lintasan. Kita cari dulu. Nah, seperti ini. Pertama dulu, lintasan pertama itu menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti kecepatannya jarak per waktu. 8 per 20. Kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 5. Kemudian kita bisa jadi ubah menjadi per 10 ya. Dari 5 menjadi 10 itu kali 2, berarti atasnya juga dikali 2. Pembilangnya juga dikali 2. 2 kali 2 jadi 4. Jadi 4 per 10 km per menit untuk kecepatan lintasan pertama, pada lintasan pertama. Sedangkan pada lintasan kedua itu 12 km, waktunya 24 menit, berarti 12 per 24. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2, kemudian dijadikan per 10, jadi 5 per 10 km per menit. Lintasan ketiga, kecepatannya 24 km per 40. Kita sederhanakan menjadi 6 per 10. Nah, ini masing-masing lintasan sudah dicari kecepatannya. Lintasan pertama 4 per 10, lintasan kedua 5 per 10, lintasan ketiga 6 per 10. Nah, ini sengaja kita buat sama penyebutnya biar terlihat mana yang lebih cepat, ya. Nah, bisa juga kita ubah menjadi desimal. Lintasan ke-1 4 per 10 itu 0,4, lintasan kedua 5 per 10 itu 0,5, dan lintasan ketiga 6 per 10 itu 0,6. Nah, dari sini jadi terlihat ya, mana yang lebih cepat bersepedanya. Itu pada lintasan ketiga ya, 0,6. Dan yang paling lambat adalah 0,4 pada lintasan kedua. Pada lintasan pertama ya. Jadi kesimpulannya, Agung mengendarai sepeda paling cepat pada lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Itu contoh perbandingan dalam kecepatan. Sekarang satu lagi yaitu debit. Nah, debit itu adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, satuan volume itu meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau bisa juga liter. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Kemudian satuan waktu bisa dinyatakan dalam detik, menit, atau jam. Nah, jadi debit itu Q, lambangnya itu perbandingan antara volume dan waktu. Nah, ini kita bisa pakai pendekatan segitiga. Jadi, kalau misalkan kita cari debit, itu caranya volume per waktu. Kalau mencari volume, itu debit kali waktu. Kalau mencari waktu, itu volume per debit. Nah, ya, pakai pendekatan segitiga. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada kolam volumenya 36 meter kubik. Diisi dengan air memakai selang. Waktu yang diperlukan untuk mengisinya sampai penuh yaitu 5 jam. Pertanyaannya, berapa liter per detik debit air yang keluar dari selang tersebut? Nah, kita lihat dulu, diketahui volumenya itu 36 meter kubik. Nah, di sini dimintanya liter, berarti liter itu kita ubah ke desimeter ya, desimeter kubik. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, ini urutannya dari meter kubik ke desimeter kubik sama dengan liter. Itu turun ya, berarti kalau turun dikali 1000 karena pangkat 3 ini. Karena kubik ya. Jadi 36 meter kubik itu 36.000 desimeter kubik atau 36.000 liter. Sedangkan waktunya ini, maaf ini ada kesalahan penulisan, di sini harusnya 5 jam, itu berarti diubah ke detik, 5 kali 3.600 jadi 18.000 detik. Pertanyaannya berapa debitnya? Nah, sekarang ini satuannya sudah sesuai dengan yang ditanyakan ya, liter per detik. Jadi tinggal perbandingan antara volume dan waktu. Debit itu volumenya 36.000 liter, kemudian waktunya 18.000 detik. Ini nolnya kita coret tiga-tiganya, jadi tinggal 36 bagi 18 itu jadi 2. Jadi 2 liter per detik. Jadi setiap 1 detik diisi air sebanyak 2 liter. Oke ya.
Jadi debit air yang keluar dari selang yaitu 2 liter per detik. Nah, itu contoh tentang debit. Ini juga sama menggunakan perbandingan antara volume dan waktu. Nah, itulah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan perbandingan. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya, dan materinya masih tentang perbandingan, yaitu 2 macam perbandingan senilai dan berbalik nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.